Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sri Wulandari, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan melalui Stres Kerja di Perusahaan Edukasi Teknologi di Jakarta utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan serta menguji apakah stres kerja berperan sebagai variabel mediasi pada karyawan industri edukasi teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan dengan stres kerja sebagai variabel mediasi pada industri edukasi teknologi di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan 112 responden dan dianalisis menggunakan metode PLS SEM melalui Smart PLS. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dan juga meningkatkan stres kerja, namun stres kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja serta tidak memediasi hubungan antara beban kerja dan kinerja karyawan. Baik, yang selanjutnya adalah latar belakang, di mana latar belakang penelitian ini berawal dari pesatnya perkembangan industri edukasi teknologi di Indonesia yang membuat pola kerja semakin dinamis dan menuntut adaptasi teknologi yang cepat. Nah, kondisi tersebut menyebabkan beberapa karyawan semakin tinggi untuk beban kerjanya sehingga berpotensi meningkatkan stres kerja. Berdasarkan teori dari Job Demands Resort, beban kerja yang tinggi dapat menguras energi karyawan apabila tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai. Namun, hasil penelitian sebelumnya juga masih menunjukkan bahwa ada temuan berbeda di mana beberapa penelitian menyatakan bahwa beban kerja menurunkan kinerja, sedangkan penelitian lain justru menemukan bahwa beban kerja dapat meningkatkan kinerja. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan melalui stres kerja pada industri edukasi teknologi, khususnya di daerah Jakarta atau ibu kota Jakarta, karena di Jakarta itu termasuk yang memiliki edukasi teknologi tertinggi di Indonesia. Nah, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia maupun sebagai masukan bagi perusahaan dalam mengelola beban kerja secara lebih efektif. Literatur review juga menyebutkan adanya 3 variabel di mana ada workload, work stress, dan juga employee performance. Workload merupakan tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu dan terdiri dari beban mental, ada beban waktu, dan juga serta beban fisik. Sedangkan work stress atau stres kerja adalah tekanan fisik maupun psikologis yang muncul akibat tuntutan pekerjaan yang melebihi kualitas atau kemampuan individu. Sementara itu, employee performance atau kinerja karyawan menggambarkan hasil kerja karyawan yang diukur melalui volume kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu. Nah, ketiga konsep tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini. Nah, berdasarkan teori dari penelitian sebelumnya, kerangka berpikir dalam penelitian ini menyusun 4 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua adalah beban kerja berpengaruh terhadap stres kerja. Hipotesis ketiga adalah pengaruh work stress terhadap employee performance atau pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, sedangkan hipotesis keempat juga menguji apakah work stress ini mampu memediasi hubungan antara work stress dan employee performance. Hubungan antar variabel tersebut digambarkan dalam kerangka pemikiran di sebelah kiri. Baik, selanjutnya adalah karakteristik responden. Slide ini juga menampilkan ada beberapa karakteristik responden dalam penelitian, yaitu sebanyak 112 karyawan edukasi teknologi yang berpartisipasi dalam penelitian ini, di mana mayoritas penelitian ini adalah perempuan, yaitu sebesar 58,9%. Nah, berdasarkan usia juga sebagian besar ini berusia antara rentang usia 20 hingga 25 tahun. Sementara itu, lebih dari setengah responden ini memiliki jam kerja 7-8 jam per hari, dan karakteristik ini memberikan gambaran umum mengenai profil responden yang menjadi sampel penelitian.
Baik, yang pertama itu ada tahap outer model evaluation, yaitu pada tahap pertama ini dilakukan uji convergent validity menggunakan nilai outer loading. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator memenuhi nilai minimum, yaitu di atas 0,70, dan hanya indikator X1 yang memiliki nilai di bawah angka tersebut, sehingga indikator tersebut dihapus agar model penelitian lebih valid sebelum dilakukan analisis berikutnya. Selanjutnya adalah outer loading tahap 2 dan discriminant validity. Setelah indikator X1 dihapus, seluruh indikator memiliki nilai outer di atas 0,70 sehingga memenuhi syarat convergent validity. Selanjutnya dilakukan uji discriminant validity menggunakan kriteria Fornell-Laker, di mana hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki tingkat validitas yang baik dan mampu mengukur konstruksi secara tepat. Yang selanjutnya adalah reliabilitas dan juga inner model evaluation, di mana dilakukan uji reliabilitas untuk memastikan konsistensi instrumen penelitian. Seluruh variabel memiliki nilai Crux alpha dan juga composite reliability itu di atas 0,70 sehingga dinyatakan reliable. Kemudian pada uji R-square diperoleh nilai 0,243 untuk employee performance dan 0,463 untuk work performance, yang menunjukkan model memiliki kemampuan prediksi yang cukup baik. Nah, pada slide ini juga menunjukkan hasil dari effect size dan juga model fit, di mana pengaruh terbesar terdapat pada hubungan workload dan terhadap work stress, sedangkan pengaruh work stress terhadap employee performance tergolong sangat kecil. Selain itu, seluruh indikator model fit telah memenuhi nilai yang direkomendasikan sehingga model penelitian dinyatakan layak digunakan untuk pengujian hipotesis. Selanjutnya ada partial dan juga hipotesis testing. Nah, berdasarkan hasil pengujian hipotesis, beban kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan serta stres kerja. Namun, stres kerja itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu, stres kerja juga tidak mampu memediasi hubungan antara beban kerja dan juga kinerja karyawan. Dengan demikian, pengaruh beban kerja terhadap kinerja lebih dominan terjadi secara langsung. Berdasarkan ringkasan hasil penelitian, beban kerja yang tinggi dapat meningkatkan kinerja karyawan sekaligus meningkatkan tingkat stres kerja. Namun, stres kerja tidak terbukti mempengaruhi kinerja secara signifikan dan tidak berperan sebagai variabel mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan edukasi masih mampu mempertahankan kinerjanya meskipun menghadapi tekanan pekerjaan yang cukup tinggi. Yang terakhir adalah uji hipotesis melalui bootstrapping, di mana slide ini menampilkan hasil pengujian hipotesis menggunakan metode bootstrapping yang menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan serta stres kerja. Namun, stres kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu, pengujian indirect effect juga menunjukkan bahwa stres kerja tidak mampu memediasi hubungan antara beban kerja dan juga kinerja karyawan. Baik, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi beban kerja, semakin meningkat pula kinerja karyawan dan tingkat stres kerja. Namun, stres kerja tidak terbukti menurunkan kinerja secara signifikan dan serta tidak berperan sebagai variabel mediasi. Dengan demikian, pengaruh workload terhadap employee performance lebih dominan terjadi secara langsung. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya dengan senang hati menerima kritik, saran, maupun pertanyaan untuk penyempurnaan penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.